Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazukni fahma. Amin. Untuk hari ini, kita memasuki tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Pelajaran pertama yang akan kita bahas yaitu IPS dengan materi jenis mata pencaharian penduduk berdasarkan tempat tinggal. Yang kedua, bahasa Indonesia dengan materi menentukan latar dan amanat dalam cerita fiksi. Yang ketiga, PPKN dengan materi keragaman karakteristik individu di lingkungan keluarga. Kita mulai dengan pelajaran yang pertama, yaitu IPS. Lingkungan memengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Mata pencaharian penduduk dataran tinggi berbeda dengan penduduk di dataran rendah atau di daerah pesisir pantai. Sekarang kita bahas mata pencaharian di tiap-tiap daerah. Pertama, mata pencaharian masyarakat di daerah pantai. Yang pertama adalah nelayan. Yang kedua, pengusaha tambak. Yang ketiga, petani tambak. Keempat, petani garam. Kelima adalah pengrajin. 2. Mata pencaharian masyarakat daerah dataran rendah. Yang pertama, petani. Kedua, buruh tani. Ketiga, pedagang hasil bumi. Keempat, pengrajin alat-alat rumah tangga dan alat pertanian. Kelima, peternak. Keenam, buruh musiman. Terakhir, pedagang, pegawai, karyawan, dan pekerja jasa. 3. Mata pencaharian masyarakat di dataran tinggi. 1. Pekerja atau buruh perkebunan. 2. Petani. 3. Peternak. 4. Pekerja pertukangan. 5. Pedagang. 4. Mata pencaharian masyarakat kota. Yang pertama, pekerja jasa. Kedua, karyawan swasta. Ketiga, wira swasta. Keempat, pedagang. Kelima, buruh dan tenaga harian lepas. Kita lanjutkan dengan pelajaran kedua, yaitu bahasa Indonesia. Unsur-unsur yang membentuk cerita diantaranya adalah latar dan amanat. Latar disebut juga setting. Latar merupakan keterangan tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar juga memuat keterangan tentang keadaan sosial tokoh. Latar dibagi menjadi 3, yaitu pertama, latar tempat. Berhubungan dengan letak ruangan terjadinya sebuah peristiwa. Biasanya, latar tempat menyatakan desa, wilayah, atau suatu tempat tertentu. Kedua adalah latar waktu, berkaitan dengan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Bisa menunjukkan hari, tanggal, bulan, tahun, malam, atau musim. Bahkan bisa menggambarkan zaman atau periode tertentu. Yang terakhir adalah latar sosial. Latar sosial menggambarkan kedudukan sosial tokoh dalam suatu dongeng. Latar sosial juga membahas pekerjaan, adat, dan religi tokoh dongeng. Selain itu, latar sosial juga menggambarkan suasana yang terjadi
Suasana yang terjadi bisa suasana gembira, sedih, ataupun panik. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dari sebuah karya sastra. Ada kalanya amanat berupa pesan moral. Pesan moral yang ingin disampaikan pengarang dapat berupa pesan moral yang berupa nasihat dan pesan moral yang berupa larangan. Amanat dapat disampaikan dengan cara yang pertama yaitu tersirat. Artinya, amanat disampaikan secara tidak langsung, biasanya tercermin pada perilaku dan ucapan tokoh cerita. Yang kedua, secara tersurat. Artinya, amanat disampaikan secara langsung di dalam cerita sehingga pendengar atau pembaca dapat mengetahuinya. Amanat ini biasanya terdapat pada akhir cerita. Berikut adalah cara menentukan amanat dalam cerita fiksi. Pertama, mendengarkan atau membaca cerita dengan saksama. Kedua, mencari dan mencatat kalimat yang mengandung nasihat. Nasihat dapat disampaikan melalui tokoh dalam cerita. Ketiga, nasihat yang telah dicatat dikaitkan dengan nilai-nilai kehidupan yang ada, seperti nilai moral, agama, budaya, atau sosial. Terakhir, untuk pelajaran hari ini yaitu PPKN. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Jadi, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada individu. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Berikut adalah manfaat menghargai adanya keragaman di lingkungan keluarga. 1. Menghasilkan komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Kedua, menciptakan keluarga yang lebih harmonis dalam keluarga. Ketiga, keadaan lebih aman dan tentram. Keempat, menghindari perselisihan yang terjadi antar anggota keluarga. Penyampaian materi hari ini sudah selesai. Kita lanjutkan dengan tugas tema. Tugas pertama yaitu IPS. Ayo jawablah 3 soal berikut dengan tepat. Soal kedua, bahasa Indonesia. Kalian bacalah cerita berikut ini, berjudul Asal Mula Bukit Catu. Ini masih lanjutan dari ceritanya. Apabila kalian kurang jelas untuk membaca dari slide yang Ibu berikan, bacalah di buku paket kalian. Setelah membaca cerita Asal Mula Bukit Catu, jawablah 2 soal berikut ini. Tugas terakhir PPKN. Kalian melakukan pengamatan kepada anggota keluarga. Lalu, jawablah pertanyaan berikut ini. Karena kelas 4A yang Ibu sayangi, selesai sudah untuk pembelajaran di hari ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.